Bab 792 Badai yang akan datang. Apa? Yao Buhui bingung? Grandmaster Xia, apakah Anda meminta saya untuk berhenti berkultivasi dan berlatih lebih banyak? Benar, jawab Xia Qingchen, kau memang telah mencapai level aspek melayang yang halus. Namun, kau belum menguasainya sepenuhnya. Wajar saja jika kau ingin naik ke level berikutnya. Mendengar ini, Yao Buhui tiba-tiba tersadar, begitu ya. Saya bertanya-tanya mengapa saya tidak bisa membuat kemajuan apapun. Grandmaster Xia, Anda telah mengingatkan saya. Saya tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Kebetulan ulang tahun Pangeran Liang 3 hari lagi, dan saya juga diundang. Saya tidak berbakat, jadi saya akan cukup berani untuk menawarkan keterampilan saya dan memurnikan beberapa pil sebagai hadiah ulang tahun, kata Yao Buhui. Oh, Xia Qingchen bingung. Kamu sekarang manusia, mengapa Liang Prince Manor mengundangmu? Yao Buhui juga menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Namun, pada undangan yang dikirim, ada kata, rekomendasi. Seseorang mungkin merekomendasikanku, jadi aku bisa mendapatkan undangan tambahan. Mengenai siapa yang merekomendasikan Yao Buhui, tidak seorang pun tahu. Dengan status dan ketenarannya, banyak orang yang bersedia merekomendasikannya. Bolehkah aku bertanya kepada Grandmaster Xia, pil apa yang harus aku berikan kepadamu untuk pesta ulang tahun? Di masa lalu, ia acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, jarang berinteraksi dengan selebriti, dan jarang menghadiri pesta-pesta seperti pesta ulang tahun, jadi ia tidak memiliki pengalaman. Xia Qingchen memikirkannya dan langsung menuliskan formula pil. Ini adalah pil penenang pikiran. Ini adalah obat kuasi spiritual yang membantu kultivasi. Cocok sebagai hadiah ulang tahun. Selain itu, bila Anda sudah bisa membuatnya, itu artinya gambaran roh berongga yang melayang sudah matang sepenuhnya, dan Anda sudah bisa terus mengolahnya. Ramuan penyemangat. Yao Buhui sangat gembira dan membungkuk, terima kasih atas saranmu, Grandmaster Xia. Pergi, ucap Xia Qingchen. Yao Buhui menerima formula obat dan pergi dengan rasa terima kasih. Xia Qingchen kemudian duduk bersila di tempat asalnya. Dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan mutiara Dewa Luo yang hilang dalam waktu 2 bulan. Sebelum itu, basis kultivasinya harus mencapai puncak transformasi ke-9 dari level bintang tengah. Dia memejamkan matanya dan segera mulai mengolah teknik hatinya. 2 hari berlalu dengan cepat. Peningkatan dalam kultivasinya sangat lemah, nyaris tidak ada, dan ini karena ia memiliki beras spiritual, obat rahasia peningkat kultivasi, dan metode kultivasi mental tingkat tinggi. Ini hanya akan lebih sulit bagi orang biasa. Aku perlu mencari waktu untuk berkultivasi tertutup dalam jangka panjang. Xia Qingchen bergumam pada dirinya sendiri. Dilihat dari waktu, hari ini adalah hari ulang tahun Pangeran Liang. Dia bertanya-tanya bagaimana insiden Li Linlin ditangani selama 2 hari terakhir. Tepat saat dia sedang berpikir keras, Fang Chuihong menjulurkan kepalanya ke dalam. Ketika dia menyadari bahwa Xia Qingchen telah menyelesaikan pengasingannya, dia buru-buru berkata, Tuan Xia, utusan dari divisi komandan telah menunggu Anda selama 2 jam. Kalau saja jumlah pasukannya 1000 jangkrik biasa, utusan itu tidak akan peduli meskipun mereka sedang menyendiri. Namun, Xia Qingchen berbeda, jadi dia dengan sabar menunggu sampai Xia Qingchen keluar dari pengasingannya. Xia Qingchen segera keluar, dan seorang utusan yang dikenalnya maju ke depan. Setelah menangkupkan tinjunya, dia diam-diam menyerahkan surat rahasia. Xia Qianqi, lihatlah dan bakarlah setelah membacanya. Xia Qingchen membolak-baliknya di tempat, setelah membacanya, matanya sedikit berkedip. Sesuai dugaan, Xia Qingchen mendesah pelan. Panglima tertinggi pergi menemui penguasa istana, namun sebenarnya, sebelum dia bertanya, penguasa istana telah memanggil wakil penguasa istana, berharap dia akan melepaskan Lilin. Akan tetapi, ia ditolak mentah-mentah oleh Lilin dan malah diberitahu dengan jelas kepada kepala istana bahwa penyelidikan terhadap Lilin telah selesai dalam semalam dan Lilin dipastikan telah melakukan kejahatan besar berupa pemenggalan kepala. Hari eksekusi ditetapkan besok, dan kebetulan besok adalah sehari sebelum ulang tahun Pangeran Liang. Alasan mengapa Balai Pengawasan mengeksekusi Lilin begitu cepat adalah untuk mencegah kepala istana memiliki kesempatan memohon belas kasihan di hadapan Pangeran Liang. Xia Qingchen sudah lama menduga hal ini. Jika keluarga Yu ingin membunuh Lilin untuk membangun kekuasaan mereka, mereka tidak akan membiarkan siapapun membela mereka.
Tidak realistis mengharapkan wakil kepala istana untuk membiarkan mereka pergi. Aku tahu, Xia Qingchen berkata dengan tenang. Selain itu, komandan juga memintaku untuk memberikan sesuatu kepada kavaleri Xia Qian. Utusan itu mengeluarkan token komando dan memberikannya kepada Xia Qingchen. Itu adalah token emas muda dengan ukiran awan api di atasnya, dan kata, "Si" terselip di tengahnya. Perintah emas komandan. Xia Qingchen sedikit heran. Secara teori, Ordo Emas hanya diberikan kepada para jenderal, dan hanya diberikan kepada mereka saat mereka menjalankan misi luar negeri. Token emas di tangannya melambangkan sang komandan sendiri. Ketika orang luar melihat token emas, mereka kurang lebih akan memberikan mukanya dan tidak mempersulit mereka. Adapun orang-orang dari Legiun Pelindung Kota, bahkan jika sang jenderal melihat tanda ini, dia harus memperlakukannya seolah-olah dia melihat komandannya. Panglima tertinggi memberi perintah ini kepada Xia Qingchen mungkin karena kejadian Li Linlin telah sangat menyentuh hatinya. Oleh karena itu, ia memberi Xia Qingchen jimat pelindung. Komandan juga memberi tahu Xia Qian untuk berhati-hati. Target keluarga Yu mungkin tidak terbatas pada Li Lin. Utusan itu mengepalkan tinjunya dan buru-buru kembali untuk melapor. Makna di balik ini jelas. Keluarga Yu mungkin mengincar Xia Qingchen. Karena Xia Qingchen juga terlibat dalam insiden pertambangan. Xia Qingchen menyimpan token itu dan berkata dengan tenang, "Keluarga Yu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah raja yang tidak dinobatkan? Orang lain tidak akan sanggup menghadapi keluarga Yu, tapi dia mungkin tidak." Ledakan. Suara derap kaki kuda terdengar. Dilihat dari jauh, sekelompok binatang iblis dan utusan sedang bergerak ke arah berlawanan, menuju ke tenda Xia Qingchen. Di punggung salah satu binatang iblis itu ada bendera berwarna ungu. Itu adalah Legiun Barat Laut, simbol kelompok surgawi ungu. Pemimpin tertinggi kelompok surgawi ungu adalah Yu Guitian. Xia Qingchen tersenyum. Bicaralah tentang iblis. Iblis akan datang. Binatang iblis itu berlari kencang dan segera tiba di pintu masuk perkemahan Barat Laut. Sebelum mereka turun dari kuda, para pengawal di atas binatang iblis yang memimpin berteriak, "Tuan Yu telah tiba." Mengapa kelompok pertempuran Yunlan tidak segera keluar dan berlutut untuk menyambutnya? Ratusan prajurit kavaleri gagah berani dari kelompok tempur Yunlan maju dan berlutut dengan satu kaki. Hanya Xia Qingchen yang berdiri di tempat dengan kedua tangan terkatup rapat. Dia tampaknya tidak berniat untuk berlutut dan meminta audiensi. "Beraninya kau tidak berlutut di hadapan Tuan Yu?" Pria itu menegur. Begitu dia selesai berbicara, sebuah suara malas terdengar dari tengah-tengah binatang iblis, "Jangan terlalu berisik. Apakah kamu sanggup menakut-nakuti Tuan Xia, pemilik pena pedang kita?" Kerumunan itu terpisah, dan Yu Guitian datang perlahan-lahan dengan binatang iblisnya. Di pipinya, bekas luka merah cerah terlihat samar-samar. Setelah 2 hari, luka di wajahnya telah sembuh. Arti kata-katanya jelas bukan peringatan, tetapi ejekan. Orang-orang yang datang bersamanya tertawa. Di antara mereka, Chen Xiangdong, orang kepercayaan Yu Guitian, bahkan berkata dengan nada mengejek, "Tuan Xia, masa berlaku pena pedang selama 3 bulan telah berlalu. Apakah Anda ingin saya berlutut dan memohon untuk bertemu dengan Anda lagi?" Dulu, saat Xia Qingchen memegang pedang dan kuas, betapa sombongnya dia. Bukan hanya dia, bahkan Yu Guitian pun telah menderita penghinaan karena hal ini dan tidak punya pilihan selain menjaga jarak dari Xia Qingchen. Takut Xia Qingchen akan menggunakan pedang dan kuasnya untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Sekarang, 3 bulan telah berlalu dan pena pedang telah kehilangan efeknya. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Xia Qingchen hingga menjadi begitu buas. "Jika kau ingin berlutut, berlututlah. Aku tidak akan memaksamu," Xia Qingchen berkata dengan tenang. Chen Xiangdong terkekeh, "Kau masih keras kepala. Para pria, beritahu Tuan Xia apa itu etiket." Seketika beberapa prajurit kuat terjatuh dari punggung binatang iblis itu dan berjalan mendekat dengan niat jahat. Yu Guitian mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Siapa yang memberimu nyali untuk bersikap kasar kepada Tuan Xia?" Bab 793, Menendang Pelat Besi. Dia melompat turun dari binatang iblisnya dan berjalan mendekat dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia menatap lurus ke arah Xia Qingchen dan berkata, "Tidak peduli apapun, dia tetaplah seorang pahlawan yang kembali dengan kemenangan. Apakah kamu tidak takut mengecewakan dunia dengan memperlakukannya seperti ini?" Para prajurit segera menghentikan langkah mereka dan berkata, "Tuan Yu, Anda benar.
Senyum tipis di wajah Yu Guitian menjadi lebih dalam, dan dia mengganti topik pembicaraan. Tentu saja, kita harus memperlakukan orang seperti itu dengan cara yang lebih keras, agar orang-orang di dunia tidak berani bersikap dingin. Dia menunjuk tumpukan lumpur di tanah dan tertawa. Ayo, biarkan Tuan Xia mencicipinya. 3 bulan. Sudah 3 bulan penuh. Tidak seorang pun tahu betapa besar keinginan Yu Guitian untuk membunuh Xia Qingchen. Kala itu, Xia Qingchen sedang memegang sebilah pedang dan kuas di tangannya serta membuatnya berlutut di hadapan seluruh pasukan, dan menjadi bahan tertawaan pasukan Barat Laut. Dia selalu mengingat hutang ini di dalam hatinya dan tidak pernah melupakannya sedetik pun. Sekarang, pena pedang akhirnya kehilangan efeknya. Dia tidak menunggu lebih dari 15 menit dan langsung memimpin anak buahnya. Beberapa penjaga segera maju dan mengepung Xia Qingchen. Ketika Fang Cuihong dan yang lainnya melihat ini, mereka semua menegur, berani sekali. Beraninya kau bersikap kasar kepada Tuan Xia. Yu Guitian bahkan tidak mengangkat kepalanya dan mendengus, di hadapanku, Wan Xiaoqi, siapa kau yang berani menyela? Berlututlah dengan benar lalu diam. Ekspresi Chen Xiangdong berubah menjadi ganas. Dia melangkah maju dan menendang Fang Cuihong hingga jatuh ke tanah. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Berlututlah dengan benar. Jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak pantas, kamu akan dianggap tidak mematuhi atasanmu dan dihukum berat oleh hukum militer. Fang Cuihong mengusap perutnya yang terbakar, menahan rasa sakit, dan bangkit sebelum berlutut lagi. Aturan militer lebih penting daripada apapun. Sebagai seorang prajurit, dia hanya bisa mematuhinya, meskipun dia menolak dalam hatinya. Seluruh pasukan kavaleri juga memperlihatkan ekspresi kebencian yang mendalam di wajah mereka, tetapi mereka tidak dapat melawan aturan militer. Yu Guitian sekali lagi menatap Xia Qingchen dan tertawa jahat. Xia Qingchen, pernahkah kau mendengar bahwa semakin tinggi kau berdiri, semakin berat pula kau jatuh? Betapa bangganya kau saat itu, betapa tragisnya hari ini. Dia telah lama mengatakan bahwa Xia Qingchen tidak boleh cepat berpuas diri. Hari ini adalah hari di mana dia akan membayar kembali 100 kali lipat. Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh, Yu Guitian, keberuntungan hanya bisa bertahan sesaat dan tidak selamanya. Anak panah itu tidak membunuhmu. Kamu harus menjauh dariku mulai sekarang dan jangan berlari ke arahku untuk memamerkan kehebatanmu. Berbicara tentang anak panah itu, bekas luka di wajah Yu Guitian berkedut dan dia merasakan sakit. Jejak kekejaman tampak di matanya. Inilah yang disebut kebencian baru dan kebencian lama. Yu Guitian berkata dengan dingin. Xia Qingchen, jangan berpikir bahwa kamu dapat disebut-sebut setara dengan klan Yuku hanya karena kamu telah memberikan layanan berjasa di tambang. Nasib Lilinlin akan menjadi masa depanmu. Ayo, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, biarkan Tuan Xia merasakan kotoran manusia yang enak. Beberapa penjaga menerkam bagaikan harimau dan serigala, ingin menangkap Xia Qingchen saat itu juga. Ekspresi Xia Qingchen tenang, kakinya tidak bergerak, dan hanya kekuatan astralnya yang beredar, membentuk pusaran udara yang sangat besar di permukaan tubuhnya. Beberapa pengawal yang menerkamnya semuanya tersapu oleh arus udara yang berputar dan hancur ke segala arah. Melihat ini, Yu Guitian tidak marah. Sebaliknya, dia senang. Dia tidak takut Xia Qingchen akan melawan, dia hanya takut tidak akan bisa menemukan bukti yang memberatkan Xia Qingchen. Bagaimana dia bisa datang ke sini hari ini hanya untuk membiarkan Xia Qingchen makan lumpur? Apa yang dia inginkan adalah menemukan kejahatan Xia Qingchen. Sekarang yang ada hanyalah ketidaktaatan publik. Atas kejahatan ini, hukuman yang paling ringan adalah mencabut jabatan resminya. Sedangkan hukuman yang paling berat, Balai Inspeksi adalah cabang dari klan Yu. Apakah akan sangat sulit untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Xia Qingchen? Ayo, Xia Qingchen telah terang-terangan melanggar perintah, dan kejahatannya berlipat ganda. Tangkap dia segera, dan jika dia berani melawan, bunuh dia di tempat. Mata Yu Guitian dipenuhi dengan kegembiraan. Prajurit lainnya bergegas maju, termasuk Chen Xiangdong. Yang terakhir tertawa sendiri dan bergegas mendekat sambil bersembunyi di antara para prajurit. Ketika senjata para prajurit mengenai pusaran udara, sulit bagi mereka untuk menembus pusaran tersebut, dan mereka semua terpental. Mata Chen Xiangdong berkedip dengan sedikit kelicikan. Dia bersembunyi di antara para prajurit dan tiba-tiba menusuk dengan tombak yang memantul.
Dia adalah eksistensi di tahap akhir tingkat bintang tengah. Tidak sulit baginya untuk menerobos pusaran udara yang diciptakan Xia Qingchen dengan santai. Seperti yang diharapkan, tombak panjang itu langsung masuk, menusuk ke arah punggung Xia Qingchen tanpa peringatan apapun. Sebagai pasukan kavaleri kriket 1000 besar, serangan mendadak seperti itu sungguh tidak masuk akal. Sayangnya, setiap gerakannya terlihat oleh Xia Qingchen. Dengan jentikan jarinya yang ringan, aliran udara di luar tubuhnya tiba-tiba meledak. Gelombang kejut yang kuat meledakkan semua penjaga. Chen Xiangdong pun tak luput, ia pun hanyut beserta senjatanya. Celepuk. Dengan suara teredam, banyak penjaga terluka. Hanya Chen Xiangdong yang kondisinya sedikit lebih baik. Ia berputar di udara dan berhasil menstabilkan tubuhnya. Namun, sebelum Chen Xiangdong sempat membalas, bayangan-bayangan menyerang. Xia Qingchen bergerak sejauh 1200 kaki dengan setiap langkah, tiba dalam sekejap. Dia mengepalkan tangannya dan meraih tombak yang ditinggalkan Chen Xiangdong di tangannya. Dengan momentum pelangi yang menusuk matahari, dia menusuk perut Chen Xiangdong dan melemparkannya dengan sekuat tenaga. Tombak panjang itu meninggalkan tangannya dan membawa anak buah Chen Xiangdong sejauh 1000 kaki, memakukan mereka di tiang bendera batalion kabut awan. Chen Xiangdong terpaku dan menjerit dengan keras yang menyayat hati. Dari pengepungan hingga dipaku di tiang bendera, hanya butuh 3 napas. Begitu cepatnya sehingga Yu Guitian bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Xia Qingchen, beraninya kau membunuh seorang jenderal istana militer. Kau pantas mati. Mata Yu Guitian dipenuhi dengan kegembiraan. Ia bahkan ingin tertawa. Nasib lilin sudah di depan mata, dan dia masih berani bersikap lancang. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Sekarang bukti yang tak terbantahkan ada di depannya, bahkan kepala istana pun tidak dapat menyelamatkannya. Kekuatan bintang Yu Guitian terkumpul di telapak tangannya dan dia berkata dengan ekspresi bermartabat, kalian semua gila dan telah membunuh orang-orang tak berdosa. Setiap orang berhak membunuh kalian. Sambil berbicara dia melompat sendirian. Cakar penghancur tulang dan pemecah urat. Yu Guitian tak lagi menyembunyikan niat membunuhnya. Cakar pengupas tulang dan pemisah urat merupakan teknik bela diri tingkat hitam kuno tingkat tinggi yang disimpan dalam koleksi keluarga Yu. Sekali dia menyerang, dia pasti akan melukai tulang, meridian, dan melumpuhkan orang tersebut. Dengan memperlihatkan gerakan ini terhadap Xia Qingchen, dia jelas memiliki sikap ingin merenggut nyawa Xia Qingchen. Xia Qingchen mengeluarkan pedang patahnya tanpa ekspresi. Manusia dan pedang adalah satu. Dia mengangkat pedang patah itu, lalu berubah menjadi bayangan pedang sepanjang 120 kaki, menebas dari atas. Kekuatan pedang itu tak tertandingi. Yu Guitian tidak takut dan mencibir, di depan posisi bintang besar, tidak peduli seberapa kuat posisi bintang tengah, mereka masih sekecil semut. Dia mengangkat cakarnya dan menangkap pedang Qi yang menebas ke bawah. Akan tetapi, sebelum dia bisa memegangnya dengan erat, Qi pedang itu tiba-tiba menjadi tajam dan langsung menekan ke bawah. Yu Guitian terkejut dan segera mundur. Namun dia masih terlambat satu langkah. Pedang tajam Qi memotong 5 jari tangan kanan Yu Guitian. Ah! Seperti kata pepatah, ke-10 jari itu terhubung dengan jantung. Jari-jari adalah tempat di mana indera peraba tubuh manusia paling sensitif. Orang bisa bayangkan sakitnya kalau kelima jarinya patah. Di kejauhan, Xia Qingchen memegang pedang patah dan berdiri di tempat, tidak bergerak sama sekali. Hembusan angin bertiup, mengangkat rambut hitamnya. Sehelai rambut melayang di depan matanya. Di matanya yang tenang, wajah Yu Guitian semerah hati babi, dan dia merintih kesakitan. Pakaiannya berkibar tertiup angin dan dia berjalan bagaikan seorang abadi. Dengan pedang patah di tangannya, dia tampak seperti makhluk abadi dari surga. Sudah kubilang, sebaiknya kau sembunyi saja. Keberuntungan tidak selalu menyertaimu. Xia Qingchen berkata dengan tenang. Yu Guitian mengangkat matanya dan akhirnya menunjukkan sedikit rasa takut, mengapa kekuatan bintangmu lebih kuat dariku? Dia adalah makhluk tingkat bintang utama, sementara Xia Qingchen hanyalah 1000 kavaleri kriket. Paling-paling, dia hanya berada di puncak tingkat bintang menengah, kan? Namun, kekuatan bintangnya sebenarnya lebih rendah dibandingkan dengan Xia Qingchen. Mungkin kamu salah paham. Aku selalu lebih kuat darimu. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh dan mengayunkan pedang patah di tangannya. Aliran Qi pedang berputar keluar dan menghancurkan 5 jari patah yang diambil Yu Guitian menjadi kabut darah.
Dengan koneksi keluarga Yu, tidak sulit menemukan ahli yang dapat menyambung kembali jari yang patah. Akan tetapi, ia pasti tidak akan dapat menemukan dokter ajaib yang dapat menumbuhkan kembali jari yang patah. Setelah menghancurkan jarinya yang patah, Yu Guitian akan cacat. Ah! Xia Qingchen. Mata Yu Guitian membelalak dan rongga matanya pecah. Dia membuka mulutnya dan meraung seperti binatang pemakan manusia, "Aku ingin kau mati. Aku ingin kau mati. Kalian, sebarkan namaku." Kelompok surgawi ungu akan memimpin pasukan dan mengepung pengkhianat Xia Qingchen. Dia meraung sekeras-kerasnya, dan suaranya bergema di seluruh Northwest Legion. Bab 794, Aku menyakitimu tanpa alasan. Sebelumnya, dia hanya dipermalukan oleh Xia Qingchen dan hanya terluka ringan. Namun kini kelima jarinya patah dan ia menjadi lumpuh. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Apa yang kau teriakkan? Xia Qingchen melemparkan sebuah benda emas berkilau, yang mendarat di wajahnya. Yu Guitian mencubit benda itu kesakitan dan hendak membuangnya. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu dan pupil matanya mengecil, token emas Komandan Xianhu. Siapa di Legiun Pelindung Kota, dari para prajurit hingga para jenderal, yang tidak mengenali benda ini? Melihat perintah ini seperti melihat komandannya sendiri. Karena kamu mengenalinya, mengapa kamu masih berdiri di sana? Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh. Dia memegang pedang patah di tangannya dan berjalan cepat, matanya penuh dengan niat membunuh. Selama Yu Guitian punya niat sedikit saja untuk tidak menaati perintah, dia akan dibunuh di tempat tanpa tanggung jawab apapun. Tidak peduli seberapa besar keinginan orang-orang dari Balai Inspeksi untuk melindunginya, mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Melihat ini, Yu Guitian menggertakkan giginya dan menekuk lututnya karena malu. Dia berlutut lagi dan memegang token emas. Jenderal Yu Guitian memberi hormat kepada Tuan Xia. Lagi, dia berlutut di hadapan Xia Qingchen seperti ini sekali lagi. Pena pedangnya baru saja kedaluarsa, dan dia mengeluarkan token emas komandan. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Para prajurit di darat semua berlutut dan berteriak serempak, "Kami memberi hormat kepada komandan." Xia Qingchen datang ke hadapan Yu Guitian. Tatapan matanya terus berubah, dan niat membunuhnya meningkat bukannya menurun. Dia tidak takut pada orang yang kasar dan tidak sabaran, tetapi dia takut pada orang yang bisa tunduk dan patuh. Dia punya banyak cara untuk menyingkirkan yang pertama. Yang terakhir pandai menahan diri dan bagaikan ular berbisa. Telapak tangan Yu Guitian tidak bisa digerakkan, tetapi dia masih bisa menahan amarahnya dan berlutut di hadapan musuh. Kegigihan ini sungguh menakutkan. Namun, dia bertindak sesuai dengan aturan militer. Jika Xia Qingchen membunuhnya lagi, itu akan memberi aula pengawas alasan yang sangat bagus. Ya, Xia Qingchen mengambil kembali token emas itu tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Yu, Anda baru saja ingin memakan lumpur untuk saya, bukan?" Yu Guitian memaksakan senyum, "Aku hanya bercanda dengan Tuan Xia, aku tidak menganggapnya serius." Lelucon. Baiklah. Xia Qingchen mengangguk. "Kalian semua datang ke sini." Dia melambaikan tangannya, dan Fang Cuihong serta yang lainnya melangkah maju. "Aku juga akan mengerjai kalian. Sekarang, kalian masing-masing akan menggigit lumpur." Xia Qingchen memegang token emas dan berkata dengan tenang, "Jika kalian tidak patuh, itu akan dianggap tidak mematuhi perintah. Ingat, orang yang kau lawan bukanlah aku, Xia Qingchen, melainkan komandan. Kalau mereka tidak memakannya, mereka bukan hanya melawan atasan mereka, mereka juga melawan atasan dari atasan mereka, dan hukumannya pasti lebih berat." Senyum paksa di wajah Yu Guitian segera menghilang. Wajahnya yang kaku dipenuhi kebencian. "Xia Qingchen, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh keluarga Yuku?" "Pa!" Xia Qingchen mengangkat kakinya dan menendang, mendarat di bahunya, menyebabkan dia terjatuh dari kudanya. "Apakah kamu berbicara sambil tidur?" Tanyanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Permusuhan antara dirinya dan keluarga Yu telah lama mencapai tingkat yang tidak dapat didamaikan. Bahkan sekarang, dia masih bertanya apakah Xia Qingchen ingin menjadi musuh keluarga Yu. Mungkin, keluarga Yu terlalu besar dan tidak pernah menempatkan semut seperti Xia Qingchen di mata mereka sebelumnya. Mereka tidak pernah merasa bahwa Xia Qingchen memiliki kualifikasi untuk menjadi musuh keluarga Yu. Hanya mereka yang bisa membunuh Xia Qingchen. Xia Qingchen mungkin tidak berani bermusuhan dengan keluarga Yu. Terbaring di tanah,
Yu Guitian mencengkeram tanah dengan tangan kirinya dan menggertakkan giginya. Matanya penuh kebencian dan dia akan meledak. Kau tidak makan, kan? Tatapan mata Xia Qingchen bersinar dengan cahaya berbahaya. Fang Cuihong dan yang lainnya menyiapkan busur panah mereka dan membidik ke arah sekelompok orang itu. Mereka yang tidak mematuhi perintah akan ditembak mati. Makan, aku akan makan. Yu Guitian membenci Xia Qingchen sampai ke dasarnya. Dia membuka mulutnya dan menggigit sepotong lumpur busuk dan bau di tanah, menelannya dengan kejam. Wajahnya muram bagaikan awan gelap menjelang badai, menandakan gelombang dahsyat dalam hatinya. Tindakannya menelan tanah dipenuhi dengan kebencian yang kuat, seolah-olah dia sedang menggerogoti tulang Xia Qingchen. Sepasang mata jahat menatap tajam ke arah Xia Qingchen. Setiap kali dia menelan, tatapannya akan menjadi lebih menyeramkan. Ketika dia selesai menelan sesuap tanah, tatapannya ketika dia melihat Xia Qingchen seperti kala jengking di sudut gelap. Tuan Xia, leluconnya sudah berakhir. Bisakah kita pergi sekarang? Nada bicara Yu Guitian rendah dan tenang. Karena itulah terlihatlah kegilaan yang sedang ditekannya. Kalau saja tidak terjadi apa-apa, setelah dia pergi, dia pasti akan membalas dendam pada Xia Qingchen dan orang-orang yang berhubungan dengannya untuk melampiaskan amarahnya. Mata Xia Qingchen berkedip, dan dia hendak melanjutkan memberikan tekanan. Tiba-tiba, bayangan sesepuh berjubah merah melesat dari kejauhan. Orang ini agak gemuk dan wajahnya kemerahan. Meskipun dia sudah tua, energinya lebih baik daripada pria muda. Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa dia adalah orang yang hidup dalam kemewahan. Beraninya kau menyakiti dan menghina seorang jenderal penting di istana militer. Aku tidak akan mentolerirmu. Orang tua itu belum datang, tetapi dia sudah berbicara dengan rasa keadilan. Dia bergegas mendekat dan membantu Yu Guitian berdiri. Ketika dia melihat tubuh Yu Guitian yang rusak parah, dia menjadi marah. Bagaimana orang jahat sepertimu bisa memiliki kualifikasi untuk tinggal di istana militer? Cepat bunuh dia. Siapa lagi kalau bukan Yang Zhongguo yang begitu ingin melindungi Yu Guitian? Padahal sebenarnya dia sudah datang sejak lama dan sudah menunggu di kejauhan. Dia hanya akan menunggu Yu Guitian memaksa Xia Qingchen sampai dia tidak punya pilihan selain membalas dendam. Kemudian, dia akan muncul lagi dan menyalahkan Xia Qingchen atas kejahatannya melawan atasannya, ingin mengulang kembali kejadian lilin. Sayang sekali segala sesuatunya berkembang terlalu cepat. Sebelum dia sempat bereaksi, Xia Qingchen sudah menyebabkan luka parah padanya. Apa yang terutama dia pikirkan adalah bahwa Yu Guitian sebenarnya telah dilumpuhkan oleh Xia Qingchen. Mereka benar-benar meremehkan kekuatan Xia Qingchen, mengira bahwa Yu Guitian sendiri sudah cukup untuk menekannya dan dia tidak perlu menunjukkan dirinya. Siapa yang tahu situasinya akan berubah menjadi lebih buruk dan benar-benar di luar kendali. Yu Guitian telah lumpuh seumur hidup, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hualala, memang ada sekelompok orang yang bergegas, namun yang mendengarkan bukanlah Yang Zhongguo, melainkan Xia Qingchen. Beraninya kalian, orang-orang tak berhubungan, menerobos masuk ke kamp militer. Teriak Fang Cuihong. Busur silang ditarik terbuka dan diarahkan ke Yang Zhongguo. Yang Zhongguo sangat marah. Dia mengeluarkan token identitasnya dan memarahi, buka mata anjingmu dan lihat siapa aku. Sebuah token dengan pola ikan mas merah dan kata, yang terukir di atasnya muncul di tangannya. Dia adalah pengawas dengan pangkat tertinggi, kedua setelah wakil kepala istana. Jabatannya lebih tinggi dari Wan Xiaoqi dan lebih rendah dari komandan. Sebagai pengawas, saya perintahkan kalian semua untuk menangkap pengkhianat Xia Qingchen. Yang Zhongguo memberi perintah. Namun, Fang Cuihong dan yang lainnya tetap tidak tergerak dan terus mengarahkan busur panah mereka ke Yang Zhongguo. Hal ini terus berlanjut hingga Xia Qingchen memberi perintah. Karena kamu dari balai inspeksi, biarkan saja dia pergi. Baru pada saat itulah Fang Cuihong dan yang lainnya mematuhi perintah itu dan meletakkan busur panah di tangan mereka. Melihat ini, mata Yang Zhongguo menyipit. Beraninya kau tidak mematuhi perintahku. Matanya penuh ancaman saat dia melirik Fang Cuihong dan Bai Xiaoji lainnya. Pengawas, benar, Xia Qingchen berkata dengan tenang. Kamu datang pada waktu yang tepat. Dia melambaikan token emas komandan di tangannya, menyebabkan pupil matanya mengecil. Token emas komandan. Xia Qingchen mengangguk. Seperti yang bisa Anda lihat, saya, pasukan berkuda 1000 penunggang kuda, memegang token emas komandan dan bertindak atas nama komandan. Namun,
Yu Guitian memimpin sekelompok orang dan menerobos masuk ke dalam kelompok pertempuran kabut awan, bermaksud untuk mempermalukan dan melukai pasukan berkuda 1000 penunggang kuda saya. Ini adalah penghujatan terhadap komandan. Bab 795, dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Kalau boleh saya tanya, Inspektur, hukuman apa yang dijatuhkan atas kejahatan ini menurut peraturan militer? Yang Zongguo menyipitkan matanya lebih lebar. Tentu saja, dia tidak akan menghukum Yu Guitian, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun yang melanggar aturan militer di depan umum. Kalau begitu, kita bawa saja ke balai inspeksi untuk diperiksa lebih lanjut, katanya serius. Adapun bagaimana cara menyelidikinya setelah dia membawa mereka kembali, bukankah itu semua terserah padanya untuk memutuskan. Bagaimana denganmu? Yang Zongguo menatap Xia Qingchen, tatapannya sangat menyeramkan. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memiliki tuan muda ketiga. Oh, Xia Qingchen tahu bahwa ada maksud tersirat di balik semua ini. Jadi, ternyata orang yang menghukumku atas suatu kejahatan terakhir kali adalah kau, orang tua itu. Ia pernah bertanya-tanya mengapa istana militer mengeluarkan surat perintah untuknya tanpa mengetahui kebenarannya. Ternyata seseorang dari keluarga Yu turut memperkeruh keadaan. Yang Zongguo terkekeh dan berkata dengan nada menghina, jangan terlalu cepat merasa bangga. Bahkan Lilin Lin pun dijatuhi hukuman mati olehku. Apakah kau pikir kau bisa lolos? Dia mengangkat 3 jari dan berkata, 2 hari. Hanya dalam 2 hari, yang ini pasti akan menjatuhkan hukuman mati padamu. Jika kau tidak percaya padaku, kita akan menunggu dan melihat. Pengawasan istana militer sepenuhnya berada di bawah kendali keluarga Yu. Jika balai inspeksi harus bekerja keras, seberapa sulitkah untuk menjatuhkan hukuman mati kepada 1000 pasukan kriket? Kemudian, Yang Zongguo membantu Yu Guitian pergi. Yang terakhir menyeka kotoran dari sudut mulutnya dan melemparkan tatapan berbisa ke arah Xia Qingchen. Xia Qingchen, rasakan betapa mengerikannya keluarga Yu selanjutnya. Hal yang paling harus kamu sesali dalam hidupmu adalah menjadi musuh keluarga Yu. Ekspresi Xia Qingchen tidak berubah. Pihak lain telah dibawa pergi oleh pengawas, dan dia tidak akan bisa menahan mereka hanya dengan token emas komandan. Dia menatap Yu Guitian dan berkata dengan tenang, 9 bulan lagi. 3 bulan lalu, dia berdiri di puncak Sky Moon Ridge dan berkata bahwa dia pasti akan bergabung dengan klan Yu dalam setahun. Hanya tinggal 1 bulan lagi hingga batas waktu 1 tahun. Yu Guitian tertegun sejenak. Dia tidak tahu apa arti dari 9 bulan ini. Hanya saja sikap Xia Qingchen yang tenang dan tak kenal takut membuatnya sangat sulit untuk meredakan kebenciannya. Kau tidak perlu berpura-pura tenang. Kau akan segera tahu betapa kuatnya keluarga Yu. Yu Guitian mencibir. Di bawah perlindungan pengawas, ia memimpin prajurit yang tersisa untuk mundur. Xia Qingchen menyimpan token emas itu, ekspresinya tetap tenang seperti biasa. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sungguh menyedihkan tidak tahu kapan kamu akan mati. Yu Guitian mengira dia masih bisa hidup 100 tahun lagi. Dia tidak tahu bahwa sejak dia memilih untuk bermusuhan dengan Xia Qingchen, hidupnya sudah memasuki hitungan mundur. Kalian lanjutkan latihan kalian. Xia Qingchen bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan berjalan keluar dari perkemahan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia datang ke bagian utara kota, ke sebuah rumah besar yang berskala luar biasa di kawasan pusat kota. Ubin berwarna-warni, ukiran naga, dan lukisan burung phoenix, pintu vermilion sungguh luar biasa. Namun, gerbangnya tertutup rapat dan tersegel, jadi hanya beberapa pebisnis yang bisa masuk dan keluar. Sungguh tragis. Siapa yang tersinggung oleh keluarga Zhou? Mereka dibantai dalam semalam. Saya dengar bahkan anak berusia 3 tahun pun tak luput dari hukuman. Zhou Bendao mengkhianati negara dan dieksekusi di tambang. Mungkin karena dia tidak tahan lagi dan membunuh seluruh keluarganya. Kilatan dingin tampak di mata Xia Qingchen. Yu Guitian sungguh kejam. Sebelum Zhou Bendao meninggal, dia khawatir keluarganya akan ditindas oleh musuh-musuhnya. Dia sudah menduga bahwa Yu Guitian mungkin hanya akan berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa. Itulah sebabnya dia memberikan Xia Qingchen tanda bunga plum sebagai balas dendam atas kekejaman Yu Guitian. Akan tetapi, Zhou Bendao tidak pernah menyangka bahwa Yu Guitian tidak hanya akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun,
tetapi juga akan membasmi seluruh keluarga Zhou Bendao untuk mencegah timbulnya masalah baginya di masa mendatang karena ia khawatir keluarga Zhou akan terlibat. Zhou Bendao, sudah berapa kali kamu buta dan memilih mengikuti orang yang kejam dan tidak bermoral seperti Yu Guitian? Xia Qingchen menghela napas. Setelah sekian tahun bekerja keras, bukan saja ia tidak mendapat balasan, ia malah menyebabkan keluarganya hancur oleh orang yang ia setiai. Istrinya, anak-anaknya, dan orang tuanya pun tak luput. Yu Guitian harus disingkirkan. Tekad Xia Qingchen semakin kuat. Namun, sebelum itu, dia harus pergi ke arah barat laut kota. Sebelum Zhou Bendao meninggal, dia memberikan tanda bunga plum kepada Yu Guitian dan mengatakan kepadanya bahwa jika Yu Guitian tidak berperasaan, dia harus pergi ke toko peti mati di barat laut dan pembuat peti mati tua di sana akan memberinya kejutan. Tidak diketahui barang apa yang ingin ditinggalkan Zhou Bendao untuk Xia Qingchen sebelum ia meninggal. Pada saat yang sama, di kamp militer barat laut. Tidak lama setelah Xia Qingchen meninggalkan kamp, pasukan bersenjata lengkap berjumlah 10.000 orang menyerbu ke kamp wilayah militer barat laut dengan cara yang megah. Kemegahan formasi mereka membuat ekspresi Zhao Fei berubah. Dia segera memanggil pasukan. Dari kejauhan, bendera Dewan Pengawas terlihat berkibar di tengah 10.000 pasukan yang kuat. Yang Zhongguo telah kembali bersama pasukan Dewan Pengawas. Zhao Fei memiliki firasat buruk tentang hal ini dan bertanya dengan suara yang dalam, tanpa perintah dari istana militer, Anda memimpin pasukan ke wilayah militer tanpa izin. Apakah Anda mencoba memulai perang saudara? Pertemuan di berbagai wilayah militer dan mobilisasi prajurit dalam skala besar harus mendapat persetujuan dari kepala istana. Jika tidak, akan sangat mudah bagi mereka untuk bertabrakan satu sama lain dan akhirnya berubah menjadi perang. Yang Zhongguo duduk di punggung binatang iblis itu dan berkata dengan wajah serius, subjek bersalah Zhao Fei, dengarkan dekretnya. Dengan goyangan lengan bajunya, sebuah gulungan yang menyala dengan api merah terjatuh dari lengan bajunya dan melayang di udara di antara kedua pasukan. Kata-kata merah keluar dari gulungan dan tercermin di langit. Semua orang mendongak dan berseru. Itu sebenarnya perintah pribadi wakil kepala istana. Level wakil penguasa istana berada di antara penguasa istana dan komandan. Bagaimana mungkin mereka bisa menolak perintah wakil penguasa istana? Para prajurit daerah militer barat laut turun dari binatang iblis mereka dan berlutut di tanah untuk mendengarkan. Zhao Fei, gumam Yang Zhongguo, si penjahat, Zhao Fei, menindas Zhao Jinfeng, yang berasal dari klan yang sama. Dia memperjuangkan harta milik klan dan menjebak Zhao Jinfeng, lalu mengirimnya ke penjara. Dia masih di penjara militer. Wakil kepala istana sangat marah dan telah memerintahkan penangkapan dan interogasi Zhao Fei. Apa? Zhao Fei mengangkat kepalanya dan berkata, jenderal ini tidak bersalah. Jelas ada yang salah paham. Saat itu, Zhao Jinfenglah yang telah menekan ibu dan anak itu. Hanya dengan bantuan menara pendengar salju, mereka berhasil mempertahankan rumah leluhur. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia telah menekan Zhao Jinfeng? Adapun memenjarakan Zhao Jinfeng, itu bahkan lebih konyol lagi. Zhao Jinfeng tidak berada di Angkatan Darat, tetapi dia menggunakan namanya untuk melakukan apapun yang dia inginkan di Angkatan Darat. Dia telah memenjarakannya karena dia telah mengutamakan kebenaran daripada keluarga. Sekarang, situasinya berubah menjadi menjebak dan mengirimnya ke penjara. Dewan Pengawas tidak akan pernah melepaskan orang jahat, kata Yang Zhongguo acuh tak acuh. Mereka tidak akan pernah berbuat salah kepada orang baik. Saat ini, mereka hanya curiga padamu. Selama kamu bekerja sama dengan kami, aku yakin Dewan Pengawas akan membersihkan namamu. Dia melambaikan tangannya, dan sederet penjaga dengan belenggu di tangan mereka melangkah maju. Zhao Fei, mengepalkan tangannya, menekan segala pikiran untuk melawan. Kepolosan. Betapa polosnya Lilin. Dia berasal dari keluarga terkenal, dan seluruh keluarganya setia, tapi memangnya kenapa? Akan tetapi, makin demikian halnya, makin Zhao Fei, tidak bisa bertindak gegabah. Nasib Lilin adalah yang pertama, dan Zhao Fei, tidak dapat mengikuti jejaknya. Para penjaga dengan mudah memborgol Zhao Fei, mengikat tangannya di belakang punggungnya, dan mengawalnya ke dalam kereta tahanan yang telah disiapkan. Tuanku, Wan Xiaoqi di bawahnya dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan berkata, pengawas, seseorang pasti telah menjebakmu.
Kami hanya tahu satu atau dua hal tentang Zhao Jinfeng, dan kami dapat bersaksi untuk Jenderal Zhao. Bab 796, Pemberontakan Publik. Benar, Zhao Jinfeng telah memasuki kamp militer. Jenderal Zhao bertindak sesuai dengan aturan militer dan tidak melanggar aturan apapun. Saya harap Anda dapat menyelidiki masalah ini. Beberapa orang kepercayaan Zhao Fei, angkat bicara. Yang Zhongguo berkata dengan nada yang benar, jangan khawatir, Dewan Pengawas akan membersihkan nama Jenderal Zhao. Demi kebaikannya sendiri, kami menyelidikinya sekarang. Logika macam apa itu? Dia dengan jahat menangkap Jenderal Zhao dan mengatakan itu demi kebaikannya sendiri. Namun, yang tidak mereka duga adalah Yang Zhongguo mengeluarkan gulungan lain dan berkata, kalian semua harus dibawa kembali ke divisi pengawasan untuk diselidiki. Kalian tidak boleh tidak patuh. Jika kalian tidak patuh, kalian akan dibunuh di tempat. Suara desisan. Pasukan pengawas yang berjumlah 10.000 orang segera bergerak maju dan mengepung para perwira tinggi Northwest Legion. Divisi pengawasan memiliki dekrit dari wakil penguasa istana. Para prajurit Legiun Barat Laut tidak berani bertindak gegabah dan hanya dapat bertindak sesuai dengan situasi. Chen Hanze, Huang Hurui, Lian Pengyao, setiap kali Yang Zhongguo membacakan nama, divisi pengawas akan menangkap satu orang. Ketika 100 nama dibacakan, lebih dari separuh petinggi Northwest Legion telah ditangkap. Dari 10 Wan Xiaoqi, 7 ditangkap, lebih dari 50 berasal dari Qian Mingqi, dan lebih dari 80 berasal dari Bai Xiaoqi. Mereka yang mengetahui pembagian kekuatan di Legiun Barat Laut tahu bahwa orang-orang yang mereka tangkap semuanya adalah orang-orang terpercaya yang sedang mencari ngengat. Sekarang, mereka semua terperangkap dalam satu gerakan. Yang Zhongguo, apakah kamu tidak takut Pangeran Liang akan mengetahui bahwa kamu telah melanggar aturan? Tanya Zhao Fei. Lebih dari separuh pejabat tinggi Angkatan Darat Barat Laut telah ditangkap oleh Balai Pengawas. Bagaimana mungkin kejutan sebesar itu luput dari mata dan telinga Pangeran Liang? Yang Zhongguo terkekeh, matanya dipenuhi rasa kasihan. Dewan Pengawas adalah mata dan telinga Pangeran Liang. Jika kita tidak mengatakan apapun, bagaimana Pangeran Liang akan tahu? Kalian terlalu berani. Zhao Fei, terkejut. Mungkinkah Balai Inspeksi mengandalkan keluarga Yu dan tidak peduli dengan Pangeran Liang? Beraninya kau berbohong kepada Pangeran Liang. Akan tetapi, seperti yang dikatakan Yang Zhongguo, satu-satunya cara Pangeran Liang dapat memahami istana militer adalah melalui Dewan Pengawas yang dikendalikannya. Jika Balai Inspeksi tidak melaporkan hal ini kepada Pangeran Liang, dia bahkan tidak akan tahu apakah semua pejabat tinggi Legiun Barat Laut tewas. Adapun 9 istana lainnya, siapa yang berani menyinggung keluarga Yu demi seorang jenderal dan mengungkap masalah tersebut kepada Pangeran Liang? Yang Zhongguo tertawa terbahak-bahak. Kau terlalu serius. Kami hanya melakukan tugas kami untuk berbagi beban dengan Pangeran. Zhao Fei mengepalkan tinjunya. Terlalu gelap. Keluarga Yu benar-benar melanggar hukum di wilayah yang keren. Dia harus bertahan, dia harus bertahan. Ambil semuanya. Yang Zhongguo melambaikan tangannya, tetapi dia tidak pergi. Dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Selain itu, ketika Xia Qingchen sedang menjalankan misi di tambang, dia mengabaikan tugasnya dan menyebabkan kepala aliansi senjata ditangkap oleh musuh, menyebabkan kerugian besar pada kedua keterampilannya. Sekarang, saya ingin mengundang semua anggota kelompok pertempuran awan berkabut yang setidaknya terdiri dari 100 orang kavaleri dan lebih untuk ikut bersama kami untuk melakukan penyelidikan. Dia sebenarnya ingin menangkap Xia Qingchen dan Zhao Fei pada saat yang sama, memotong satu-satunya lengan kiri dan kanan yang menopang sang komandan. Omong kosong. Fang Chuihong, yang berada di tengah-tengah pasukan, menegur, situasi saat itu adalah komandan musuh bersembunyi di tempat negosiasi. Jika kita tidak mundur bersama Sandera tepat waktu, bukan hanya pasukan kita yang akan berada dalam bahaya, tetapi pemimpin aliansi Ouyang mungkin juga dalam bahaya. Jelas bahwa Xia Qingchen adalah orang yang telah mengamati situasi dengan saksama dan menyelamatkan semua orang. Namun, di mulut aula pengawas, itu sebenarnya adalah kejahatan besar. Yang Zhongguo mengerutkan kening dan menegur, apakah kamu akan melanggar perintah itu? Fang Chuihong tertawa dingin. Saya hanya menggambarkan situasi saat itu. Pengawas, Anda begitu terburu-buru menyalahkan saya atas pelanggaran perintah. Apakah karena Anda bersalah? Bagaimana mungkin Yang Zhongguo peduli dengan 1000 pasukan kriket?
Jika dia benar-benar ingin menangkapnya dan mengorek bukti kejahatan Xia Qingchen dari mulutnya, dia tidak akan repot-repot mengatakan sepatah kata pun kepada semut kecil ini. Jika kau mengatakan satu kata lagi, aku akan menganggapnya sebagai pelanggaran perintah dan membunuhmu di tempat. Ucap Yang Zongguo dingin. Fang Chuihong merasakan sakit yang amat dalam di hatinya, benar-benar merasa bahwa Xia Qingchen tidak layak untuknya. Dia telah bekerja keras demi dunia keren dan menciptakan prestasi luar biasa, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak dijebak dan dianiaya oleh sekelompok penjahat licik. Nasib Li Linlin sudah ada di depan mata mereka, dan Xia Qingchen tidak jauh darinya. Tuan Xia, kau seharusnya meninggalkan wilayah yang sejuk ini. Ujarnya dengan ekspresi sedih. Meskipun alam awan tengah adalah tempat musuh berada, paling tidak, mereka menghargai bakat Xia Qingchen. Tidak seperti alam dingin yang ingin membunuhnya dalam kegelapan. Ayo, kavaleri 100 Punisher dari kelompok tempur Yunlan telah melanggar perintahku berkali-kali. Mereka tidak berubah. Bunuh mereka di tempat. Yang Zongguo tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan ikan kecil. Membunuhnya akan menjadi pencegah yang baik bagi anggota kelompok pertempuran awan berkabut lainnya. Namun, dia telah meremehkan persatuan kelompok pertempuran Yunlan, dan dia bahkan meremehkan kedudukan Xia Qingchen di hati mereka. Seorang pejabat pengkhianat berkuasa di negara ini, dan kekotorannya membumbung tinggi ke langit. Jika kau ingin membunuh Fang Baixiao, kau harus melewati kami terlebih dahulu. Ratusan prajurit di bawah komandonya segera mengepung Fang Chuihong dan secara spontan membentuk formasi melingkar. Itu adalah makhluk terbang abadi yang transenden yang telah susah payah mereka kembangkan untuk waktu yang lama. Semangat pasukan kavaleri berjumlah 100 orang itu dengan cepat memengaruhi anggota lainnya. Jika Xia Qingchen terluka, apa gunanya kelompok pertempuran Klutmis tetap eksis? Kelompok pertempuran awan berkabut tidak boleh dilanggar. 100 prajurit berkuda lainnya membentuk formasi dan menunggu dengan hikmat. Pada saat ini, Yang Zongguo ingin tertawa. Dia pernah melihat pasukan yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri, tetapi dia belum pernah melihat prajurit yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri seperti ini. Sekelompok kecil pasukan kavaleri kriket yang terdiri atas 1.000 orang berani secara terbuka melawan pasukan Dewan Pengawas yang beranggotakan 10.000 orang. Belum lagi akibat serius dari perlawanan, bisakah mereka melawan sendirian? Memukul batu dengan telur, Yang Zongguo menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana kelompok pertempuran Yunlan memiliki catatan membunuh 50.000 musuh dan melukai 100.000 musuh. Apakah itu semua informasi yang salah? Namun, karena kelompok pertempuran awan berkabut memberinya alasan untuk membunuh, mengapa dia tidak menghargainya? Ayo, kelompok pertempuran awan berkabut telah secara terbuka menentang divisi pengawasan dan diduga memberontak. Bunuh mereka di tempat dan jangan biarkan seorang pun hidup. Yang Zongguo berkata dengan nada merendahkan. Apa artinya baginya untuk memusnahkan 1.000 kavaleri jangkrik? Dia bisa menganggapnya sebagai balas dendam atas jari Yuguitian yang patah. Jika kau ingin memberontak, maka memberontaklah. Fang Chuihong telah melihatnya. Dewan Pengawas ingin memusnahkan kelompok pertempuran Yunlan. Sekalipun mereka tidak memberontak hari ini, mereka tetap akan mengalami segala macam penyiksaan setelah dipenjara, dan itu lebih buruk daripada kematian. Daripada berdiam diri dan menunggu kematian, lebih baik meninggalkan istana militer. Bunuh. Menghadapi pengepungan cepat dari tentara 10.000 orang, Fang Chuihong dan 1.000 kavaleri lainnya sangat tenang dan tidak gentar sedikitpun. Para anggota kelompok tempur juga tenang dan mengikuti kavaleri bersayap 100. Mereka menghadapi ratusan ribu prajurit di alam awan tengah saja, menewaskan 50.000 orang dan melukai 100.000 orang. Apa gunanya 10.000 pasukan? Yang Zongguo sedikit terkejut. Apakah para pemimpin kelompok pertempuran Yunlan tidak melihat situasi dengan jelas? Mereka tidak melarikan diri, tetapi menyerang secara langsung. Aku sangat bodoh. Yang Zongguo mengangkat tangannya. Kelompok pertempuran Yunlan memberontak secara terbuka. Bunuh mereka tanpa ampun. Tentara yang berkekuatan 10.000 orang mengeluarkan busur panah mereka dan menembaki kelompok tempur Yunlan. Kelompok pertempuran Yunlan juga dilengkapi dengan busur silang yang kuat, tetapi jumlah mereka hanya 1/10 dari jumlah musuh. Begitu mereka menggunakan busur silang untuk bertarung, mereka akan segera dimusnahkan. Untungnya, busur silang yang kuat itu hanyalah kekuatan tempur biasa dari kelompok pertempuran awan berkabut.
Kekuatan tempur yang sebenarnya ada di belakang mereka. Bentuk formasi. Fang Chuyong dan beberapa dari 100 kavaleri Punisher saling bertukar pandang dan segera melemparkan formasi untuk melompat. Dalam sekejap, 1000 orang melompat ke ketinggian 300 meter. Busur silang itu lengah, dan semua anak panah di satu tangan meleset. Pada saat mereka membidik kelompok pertempuran awan berkabut itu lagi, kelompok itu telah naik ke ketinggian 1000 kaki. Bab 797, Pemberontakan di Barat Laut. Melihat ini, para prajurit Legiun Barat Laut mengerti apa yang akan terjadi dan mundur seperti air pasang. Pada hari parade militer, kelompok tempur Yunlan telah menunjukkan kekuatan gerakan ini. Mereka tidak ingin membuat diri mereka dalam masalah. Hanya angkatan darat dari Balai Inspeksi yang terus menembak tanpa daya ke langit, sama sekali tidak menyadari bencana yang akan terjadi. Yang Zhongguo terkekeh dingin. Tentara macam apa yang diajarkan Xia Qingchen? Mengapa dia tidak turun setelah melompat begitu tinggi? Kecuali mereka dapat terbang, mereka tidak akan dapat melarikan diri hari ini. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa kelompok pertempuran awan berkabut tidak berusaha melarikan diri. Ledakan. Tiba-tiba, diagram formasi mengembun di bawah kaki formasi persegi Fang Chuyong. Kemudian, pilar cahaya melingkar yang menyilaukan dengan diameter 200 kaki meledak. Sinar cahaya itu melesat langsung ke arah 10.000 tentara yang mengejar mereka. Lebih dari 500 tentara terkena dampaknya di tempat dan semuanya terpental. Kulit dan daging mereka terbelah, dan mereka kehilangan kemampuan untuk bertarung. Ini karena Fang Chuyong telah mempertimbangkan konsekuensinya dan hanya melukai mereka alih-alih membunuh mereka. Kalau tidak, 500 prajurit itu pasti sudah mati. 9 kelompok lainnya menyusul. Sinar cahaya melesat keluar bagaikan cahaya surgawi dari surga, menghantam pasukan Dewan Pengawas di bawah. Salah satu dari mereka bahkan mengepung Yang Zhongguo. Bahkan dia, yang begitu ketakutan hingga meninggalkan binatang iblisnya dan melarikan diri, masih tersapu oleh gelombang kejut pilar cahaya yang kuat. Dia terhuyung dan jatuh ke tanah, mengunyah lumpur di mulutnya. Namun, dia tidak sempat berpikir. Dia segera bangkit dan melarikan diri ke kejauhan, seperti pasukan Dewan Pengawas yang panik. Itu terlalu mendadak. Angkatan darat yang berkekuatan 10.000 orang terkejut, dan lebih dari separuhnya terluka. Kontras antara kedua kekuatan itu mengerikan, dan pasukan Dewan Pengawas segera tersebar ke segala arah. Mereka memberontak. Prajurit Legiun Barat Laut, aku perintahkan kalian untuk mengaktifkan panah perang istana dan menembak jatuh mereka. Yang Zhongguo berteriak marah sambil berlari. Namun, Legiun Barat Laut tidak tergerak. Mereka semua menatap Yang Zhongguo dengan mata dingin dan penuh kebencian. Mereka telah menangkap jenderal mereka dan sebagian besar petinggi mereka, dan mereka bahkan ingin memerintah mereka. Dalam mimpimu, kalian semua juga ingin memberontak. Yang Zhongguo menyadari bahwa dia tidak bisa memerintah mereka, jadi dia menamparkan wajah Bai Mingqi. Tindakan ini seperti menambahkan minyak ke api, membuat prajurit Northwest Legion semakin marah. Apakah Balai Inspeksi mencoba memaksa mereka semua memberontak? Jika kau ingin memberontak, maka memberontaklah. Karena aku akan dibunuh oleh divisi pengawasmu, lebih baik aku menyeretmu bersamaku sebelum aku mati. Seseorang di kerumunan itu menjepit tenggorokannya dan berteriak. Segera setelah itu, suara seorang wanita yang terdengar seperti lonceng perak juga berteriak keras, "Rekan-rekan prajuritku, kalian telah melihat nasib Jenderal Zhao dan Tuan Xia. Tidak peduli seberapa keras kalian mencoba, tidak peduli seberapa polosnya kalian, Balai Inspeksi akan membunuh kalian semua. Apa alasan kita untuk bersumpah setia pada istana militer dan tempat yang begitu sejuk?" "Benar sekali," lanjut lelaki yang memegangi tenggorokannya. "Kau belum tahu ini, kan? Jenderal Lilin membunuh banyak sekali prajurit dari wilayah Zongyun di perbatasan untuk membalas kematian saudara-saudaranya dari tentara Barat Laut. Tapi apa yang terjadi padanya ketika dia kembali ke istana militer? Dia dijatuhi hukuman mati oleh Balai Inspeksi karena pemberontakan. Apa, masalah Lilin hanya tersebar di kalangan atas, dan para prajurit di bawah sama sekali tidak mengetahuinya. Lilin berasal dari keluarga terpandang, dan seluruh keluarganya setia. Kelima putranya telah mengorbankan nyawa mereka demi negara, dia dijebak. Dia gelap, dia terlalu melanggar hukum. Apakah Balai Inspeksi benar-benar sombong dan tak tertahankan? Mereka yang tunduk akan makmur, dan mereka yang melawan akan binasa.
Berita yang mengejutkan itu bagai sebuah bom, menyebabkan para prajurit Legiun Barat Laut menjadi gempar. Yang Zhongguo melihat bahwa situasinya buruk dan berteriak, siapa yang menyebarkan rumor? Pemberontakan Lilin Lin memiliki bukti yang tak terbantahkan, dan Dewan Pengawas bertindak sesuai dengan peraturan militer. Kalian telah mengguncang moral Angkatan Darat dan memiliki niat buruk. Kalian, seret mereka keluar. Kedua suara itu bertanya dengan sedih dan marah. Kelompok pertempuran Yunlan tidak melakukan kejahatan apapun, jadi mengapa mereka memberontak? Bukankah balai inspeksi kalian yang memaksa pemberontakan? Rekan-rekan prajuritku, lawan. Jika kalian tidak meledak dalam diam, kalian akan mati dalam diam. Temukan mereka segera. Perintah Yang Zhongguo. Namun, teriakan masih terdengar dari kerumunan. Ah, kau benar-benar menyerangku secara diam-diam, kau dari aula inspeksi. Kalian benar-benar berhasil memotongku. Rekan-rekan perwira, ada orang-orang dari balai inspeksi di antara mereka yang telah menghafal kata-kata kita dan sedang menunggu untuk membalas dendam. Ah, di tengah kerumunan, jeritan para korban terdengar di mana-mana, seolah-olah para prajurit yang baru saja menyuarakan keraguannya sedang dianiaya. Jika sebelumnya mereka sangat marah, sekarang mereka sangat panik. Masalah ini menyangkut hidup dan mati mereka sendiri, jadi bagaimana mungkin mereka masih berani diam saja? Salah satu lengan Bai Xiaoqi yang terluka mengangkat lengannya dan meraung, Dewan Pengawas tidak menghargai kehidupan manusia dan Legiun Barat Laut. Saudara-saudara, kita akan memberontak. Sebuah batu yang menyebabkan ribuan riak. Entah karena marah atau takut, prajurit Legiun Barat Laut mulai melakukan kerusuhan. Dengan geram, mereka maju ke depan dan mulai mengepung serta memusnahkan sisa-sisa pasukan Dewan Pengawas. Legiun Barat Laut memiliki 100.000 prajurit yang ditempatkan di sana sepanjang tahun. Betapa mengerikannya jika mereka semua mengamuk. Dalam sekejap, itu menjadi pembantaian sepihak. Pasukan Dewan Pengawas mundur, meninggalkan tanah penuh mayat dan sungai darah. Pemandangannya sangat tragis. Melihat seluruh Legiun Barat Laut sedang rusuh, wajah Yang Zhongguo berubah jelek. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Furious Northwest Legion membantai semua inspektur yang hadir, tetapi mereka kebingungan. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Haruskah dia tinggal atau melarikan diri? Namun dunia ini luas, kemanakah dia bisa melarikan diri? Rekan-rekan prajurit, apa yang masih kita ragukan? Ayo kita bunuh semua orang untuk menuju aula inspeksi dan bersihkan orang-orang pengkhianat di wilayah dingin ini. Teriak orang banyak. Mendengar ini, Northwest Legion yang masih marah pun menanggapi. Serang ke arah aula inspeksi. Bunuh Yang Zhongguo. Pasukan 100.000 yang perkasa segera membuka gudang senjata Legiun Barat Laut dan mengeluarkan senjata-senjata canggih yang hanya dapat digunakan di masa perang. Di antara mereka, tidak ada yang kekurangan senjata pengepungan yang kuat. Karena mereka memberontak, mereka akan memberontak sampai akhir. Di tengah-tengah pasukan yang sedang menyerbu, seorang pria dan seekor anjing berkumpul bersama dan tertawa cekikikan. Dasar bocah nakal, kau cukup kooperatif tadi. Graji tertawa jahat. Di antara kerumunan, orang-orang yang menyebabkan keributan dan berpura-pura disergap oleh Dewan Pengawas tentu saja dendam dan Zhang Lianxing. Sejak mereka tiba di perkemahan militer, mereka secara acak ditugaskan ke 1.000 kavaleri jangkrik lainnya sebagai 100 kavaleri gagah berani. Sekarang ketika Xia Qingchen dalam kesulitan, seorang pria dan seekor anjing memanfaatkan situasi tersebut dan menghasut tentara Barat Laut untuk memberontak. Mata indah Lianxing mengandung cahaya bintang yang dingin. Bukankah balai inspeksi itu melanggar hukum? Baiklah, kalau begitu mari kita bantu dia menghancurkan langit dan lihat bagaimana mereka mengakhiri ini. Legiun Barat Laut telah memberontak sepenuhnya dan sisa pasukan pelindung kota terkejut dan tidak dapat menghentikan mereka tepat waktu. Ketika komandan mengetahuinya, dia terkejut. Legiun Barat Laut, para prajurit telah berubah. Yang paling ditakuti oleh raja, markis, jenderal, dan menteri adalah pemberontakan. Begitu pemberontakan terjadi, kemungkinan besar hal itu akan memicu pemberontakan di seluruh wilayah dan menjadi percikan yang akan menggulingkan mereka. Bab 798, Sekelompok Babi Bodoh. Komandan itu punya firasat buruk dan berkata, di mana Zhao Fei? Apa yang sedang dia lakukan? Jenderal Zhao ditangkap oleh Dewan Pengawas, kata pria itu, wajahnya pucat.
Dia dan 7 kavaleri Wan Qi-nya semuanya ditangkap. Itulah sebabnya terjadi kerusuhan tanpa pemimpin. Aula inspeksi. Kalian semua mencari kematian. Rambut putih sang komandan berkibar tertiup angin saat dia menghancurkan meja di depannya dengan satu telapak tangan. Bagaimana orang-orang tidak berguna dari divisi pengawasan yang tidak pernah memimpin pasukan berperang tahu cara menggunakan pasukan. Di daerah militer, dari panglima tertinggi hingga jenderal-jenderal tingkat kedua, hampir semuanya telah tertangkap. Lebih dari separuh jenderal tingkat menengah dan rendah juga telah tertangkap. Dengan angkatan darat yang begitu besar tanpa seorang pemimpin untuk dikomandoi, akan aneh jika mereka tidak memberontak ketika ada yang menghasut mereka. Hal bodoh manakah yang membuat keputusan ini? Kumpulkan pasukan utara, selatan, barat, dan timur untuk mencegat mereka. Kata komandan dengan cemas. Jika dia tidak menghentikannya tepat waktu, itu akan menjadi bencana besar. Di sisi lain, wajah Yang Sungguo pucat saat dia berlari kembali ke aula pengawasan. Dia sangat bingung. Tuan Yang, wakil kepala istana sedang menunggu balasan Anda. Penjaga yang berpatroli melihat Yang Sungguo kembali dan langsung tersenyum. Jantung Yang Sungguo berdebar kencang saat ia berjalan menuju aula utama. Di depan aula utama, dia mondar-mandir, tidak berani masuk sampai terdengar suara tidak puas dari dalam. Apakah Anda ingin saya mengundang Anda masuk? Wakil ketua istana duduk di titik tertinggi aula, sambil menyeruput teh perlahan-lahan. Meskipun dia tidak mengangkat kepalanya, dia sudah menyadari kembalinya Yang Sungguo. Melihat bahwa dia tidak datang untuk melapor, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Yang Sungguo hanya bisa menguatkan diri dan masuk. Dia membungkuk dan berkata, kami memberi hormat kepada wakil penguasa istana. Wakil ketua istana memegang cangkir teh dan berkata dengan santai, Zhao Feiye dan Xia Qingchen sudah diadili. Yang pertama menggelengkan kepalanya dengan perasaan bersalah. Zhao Feiye telah ditangkap, namun, Xia Qingchen tidak ada di angkatan darat. Wakil ketua istana mengangguk pelan, meletakkan cangkir tehnya, dan berkata dengan tenang, cukup dengan membawa Zhao Feiye ke pengadilan, tetapi temukan cara untuk membuat kejahatannya menjadi nyata. Saat berbicara, dia mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi malu dari wakil ketua istana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Kamu. Yang Sungguo tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi dan dengan cepat berkata, wakil penguasa istana, tolong kirim pasukan balai inspeksi sesegera mungkin. Pasukan Barat Laut telah memberontak dan menyerang balai inspeksi. Apa? Wakil ketua istana terkejut. Dia tiba-tiba berdiri dan memukul meja, mengguncangnya. Cangkir teh terbalik di tempat, dan teh di dalamnya tumpah keluar, membasahi banyak dokumen kertas di atas meja. Pemberontak, dan menyerang balai inspeksi. Wakil kepala istana tidak percaya, ini pemberontakan. Bagaimana dengan Wan Xiaoqi dari Legiun Barat Laut? Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka tidak takut kehilangan kepala mereka? Bahkan jika Zhao Feiye ditangkap, Legiun Barat Laut masih di bawah kendali Wan Xiaoqi. Mereka benar-benar membiarkan tentara mereka sendiri memberontak. Ini jelas merupakan kejahatan besar yang melibatkan 9 generasi keluarga mereka. Yang Sungguo menghindari tatapannya dan berkata, mereka semua ada di dalam kereta penjara. Wakil penguasa istana muncul dalam sekejap dan mencengkeram bahu Yang Sungguo. Dia membelalakkan matanya dan berkata, kau mengatakan bahwa kau juga menangkap mereka. Dia hanya memerintahkan penangkapan Zhao Feiye dan tidak menyentuh Wan Xiaoqi. Bahu Yang Sungguo terasa sakit dan dia meringis kesakitan. Itu perintah Yu Guitian. Dia menyarankan agar kita memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap semua bawahan langsung Zhao Feiye, sehingga dia dapat segera menguasai Legiun Barat Laut. Mendengar hal ini, wakil ketua istana meninju perut Yang Sungguo. Puff! Dengan suara teredam, Yang Sungguo terlempar seperti layang-layang dan menghantam dinding. Mata wakil ketua istana dipenuhi amarah saat dia menegur, sekelompok babi bodoh. Dia begitu marah hingga dadanya naik turun. Dia tidak percaya bahwa dia akan bekerja dengan orang seperti itu. Sekalipun Pangeran Liang datang sendiri, dia tidak akan berani menghabisi semua keturunan tingkat menengah dan tinggi dari suatu daerah militer sekaligus karena takut akan terjadinya pemberontakan. Yu Guitian dan Yang Sungguo cukup berani melakukan hal seperti itu. Seperti yang diduga, orang-orang yang mengandalkan koneksi untuk mencapai puncak masih terlalu tidak kompeten. Membunuh.
Tiba-tiba, teriakan-teriakan kacau terdengar dari kejauhan. Wajah wakil kepala istana tampak gelap seperti air. Segera kerahkan semua pasukan militer Dewan Pengawas. Undang kepala istana ke sini. Tentara reguler Dewan Pengawas hanya memiliki 30.000 tentara. Yang Zhongguo telah mengirim 10.000 tentara, jadi hanya tersisa 20.000 tentara. Selain itu, tentara Dewan Pengawas hanya bertanggung jawab atas urusan internal, dan tidak pernah mengalami pertempuran skala besar. Bagaimana mereka bisa sebanding dengan 100.000 Northwest Legion? Dia hanya bisa meminta kepala istana militer untuk maju dan membiarkan dia menyelesaikan perang. Namun, ketika penguasa istana memintanya untuk menunjukkan belas kasihan kepada Li Linlin, dia menolaknya. Sekarang Dewan Pengawas sedang dalam kekacauan seperti itu, dia mungkin tidak akan secara aktif membantu. Istana militer dekat dengan aula inspeksi. Bagaimana mungkin istana militer tidak tahu tentang keributan di Legiun Barat Laut? Di sebuah taman, Jun Qiye, kepala istana militer, sedang mendengarkan laporan bawahannya. Urat-urat biru muncul di wajahnya yang kasar. Balai inspeksi, lihat apa yang telah kalian lakukan. Dia telah memperingatkan wakil ketua istana kemarin untuk tidak bertindak terlalu jauh. Namun, pihak lain tidak mendengarkan pendapatnya dan menyebabkan pemberontakan di pasukan Barat Laut, mengakibatkan pemberontakan menyerang Dewan Pengawas. Aku ingin melihat bagaimana Balai Inspeksi akan menjelaskan hal ini kepada Pangeran Liang. Jun Qiye mendengus dingin, tetapi sebenarnya dia sedang bersorak gembira di dalam hatinya. Orang bisa membayangkan betapa marahnya Pangeran Liang saat mengetahui tindakan gegabah Balai Inspeksi, yang telah menyebabkan pemberontakan di tentara Barat Laut. Selain itu, jika ada orang dari divisi pengawasan yang datang, beritahu mereka bahwa tuan istana ini tidak ada di istana. Kata Jun Qiye. Sebagai kepala istana, jika dia muncul, dia secara alami dapat memimpin pasukan Barat Laut dan meredakan perang. Tapi kenapa? Masalah yang ditimbulkan balai pengawasan, mereka harus menanggung akibatnya. Dengan sangat cepat, orang-orang dari balai inspeksi tiba. Hasilnya jelas. Ketika wakil ketua istana mendengar berita itu, wajahnya menjadi jelek. Jun Qiye. Dia tidak punya waktu untuk melampiaskan amarahnya pada Jun Qiye dan berkata, prajurit, bersiaplah untuk bertempur. Juga, serahkan derek terbangku. Tidak mungkin bagi balai inspeksi untuk menghentikan 100.000 tentara pemberontak. Dia telah membuat persiapan untuk melarikan diri. Melihat hal ini, para petinggi aula mulai mempersiapkan rute pelarian. Begitu aula inspeksi ditembus, mereka akan langsung melarikan diri. Bunuh. Legiun Barat Laut akhirnya tiba. Tentara yang berjumlah 20.000 orang dari Balai Inspeksi sedang terburu-buru untuk bertempur. Mereka mungkin tidak pernah menyangka bahwa suatu hari mereka akan menghadapi pasukan yang berkekuatan 100.000 orang sendirian. Tanpa persiapan mental, kekuatan tempur mereka bisa dibayangkan. Mereka harus bergantung pada tekanan dari atasan mereka untuk memaksa diri bertarung. Akan tetapi, perang adalah soal kekuatan, dan keberanian saja tidak dapat menentukan kemenangan. Legiun Barat Laut jauh lebih unggul dari mereka dalam segala aspek. Hasil pertempurannya bisa dibayangkan. Fokus utama pasukan di aula inspeksi adalah pertahanan. Mereka menjaga ketat dinding aula inspeksi, menggunakan dinding sebagai perlindungan untuk mempersiapkan pertempuran panjang dengan Legiun Barat Laut. Namun, para prajurit Legiun Barat Laut telah dibaptis di medan perang. Pada saat ini, meskipun tidak ada seorang pun yang memimpin dan formasinya agak tersebar, mereka bekerja sama dengan sangat baik. Dua kavaleri jangkrik berbaju besi perak mendorong total 10 busur silang jarak jauh ke depan. Panah jarak jauh itu panjangnya 10 zang dan tingginya 3 zang. Mereka ditarik ke depan formasi oleh beberapa binatang iblis dengan susah payah. Beberapa dari ribuan pasukan kriket menaiki busur silang mereka dan memasukkan anak panah raksasa setebal manusia. Bab 799, Sang Pangeran muncul. Apa? Atas perintahnya, 10 anak panah yang amat mengerikan ditembakkan ke arah Ji Hao disertai suara siulan yang dahsyat. Ledakan. Dinding aula pengawasan bagaikan tahu di bawah kekuatan panah raksasa, dan sebuah lubang besar tercipta. Itu belum semuanya. Setelah anak panah melesat ke halaman, lubang-lubang kecil muncul di permukaan anak panah, dan mata panah berwarna hitam mengintip dari lubang-lubang kecil itu. Tanpa ada yang mengaktifkannya, anak panah itu ditembakkan. Ke segala arah, langit dan tanah diblokir oleh anak panah.
Para prajurit di dekatnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar dan semuanya tertembak mati. Dan pemandangan ini terjadi di 10 tempat pembukaan pada waktu yang sama. Kerusakan yang ditimbulkan dapat dibayangkan. Namun, serangan jarak jauh Northwest Legion tidak berakhir di sana. 3 kelompok pertempuran yang dilengkapi dengan tombak panjang dan senjata Nirvana melangkah maju. Masing-masing dari mereka memegang busur panjang khusus dan menggunakan tombak panjang mereka sebagai anak panah untuk melesat ke aula inspeksi. Begitu tombak panjang itu jatuh ke tanah, langsung terjadi ledakan. Tim tempur yang terdiri dari 3.000 orang. Setelah 10 putaran berturut-turut, dinding aula pengawasan sejauh mata memandang telah berubah menjadi lautan api. Para prajurit yang menjaga tempat itu telah tewas atau terluka. Bagaimana mereka masih bisa bertahan? Perlu diketahui bahwa artefak Nirvana kelas atas ini semuanya digunakan untuk menyerang kota dan menghancurkan benteng pertahanan. Menggunakannya untuk menyerang aula benar-benar berlebihan. Ini juga karena mereka tidak memiliki komandan dan pertempurannya lebih kacau. Kalau tidak, mereka pasti sudah berhasil menembus pertahanan sejak lama. Bunuh. Setelah pertahanan ditembus, berbagai pasukan Legiun Barat Laut memasuki tanah tak bertuan dan menyerbu ke aula pengawasan. Semua pengawas di aula inspeksi menunjukkan ekspresi ketakutan saat mereka melarikan diri. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka akan berpikir bahwa prajurit yang berada di bawah pengawasan dan kendali mereka akan menjadi musuh mereka. Prajurit yang tersisa di aula inspeksi mengandalkan pemahaman mereka tentang medan untuk melakukan perlawanan. Kedua belah pihak saling bertarung, dan tanah berlumuran darah. Dalam menghadapi angkatan darat, kekuatan seorang individu tidak layak disebutkan. Seorang pengawas tingkat menengah dari tingkat bintang utama dikepung oleh 10 prajurit panah dan ditembak mati di tempat. Dia tidak mampu melawan sama sekali. Adapun prajurit biasa di balai inspeksi, mereka dikepung oleh 5 kali lipat jumlah mereka dan tewas di tempat. Pertempuran berlanjut selama 2 jam. Legiun Barat Laut merangsek maju bagai banjir, dan akhirnya berhasil memasuki bagian tengah aula inspeksi, aula harta karun inspeksi. Wakil Ketua Istana, Yang Zongguo, dan 8 pengawas lainnya semuanya ada di sini. Wakil penguasa istana melihat ke arah aula inspeksi yang hancur dan mayat para pejabat. Kalian memakan gaji kerajaan yang dingin dan menggunakan senjata kerajaan yang dingin, tetapi kalian memberontak terhadap raja. Apakah kalian layak mendapatkan kultivasi kerajaan yang dingin dan perlakuan baik dari Raja Liang? Melihat wakil penguasa istana yang misterius ini, para jenderal menengah dan rendah dari Legiun Barat Laut merasa bersalah. Kami di sini untuk mencari Yang Zongguo. Salah satu dari 1000 pasukan kavaleri kriket melemah. Benar, pejabat pengkhianat menguasai dunia, kita harus menyingkirkan mereka demi kerajaan yang keren. Bunuh Yang Zongguo dan kami akan segera mundur. Tidak buruk, bunuh Yang Zongguo. Teriakan itu begitu keras sehingga Yang Zongguo bersembunyi di balik layar dan menggigil. Wakil kepala istana menurunkan tangannya dan berkata dengan nada yang lebih tenang, semuanya, aku mengerti perasaan kalian. Selama kita mengikuti prosedur yang tepat, aku pasti akan memberikan kalian penjelasan apakah Yang Zongguo bersalah atau tidak. Bagaimana? Beberapa dari ribuan pasukan kriket ragu-ragu. Mereka benar-benar malu di hadapan wakil penguasa istana. Kau tidak percaya pada Yang Zongguo, tapi tidakkah kau percaya padaku? Wakil penguasa istana melanjutkan. Mendengar ini, 1000 prajurit berkuda mulai goyah. Wakil kepala istana terkenal karena sifatnya yang tidak korup. Dia bahkan tidak menunjukkan belas kasihan kepada keponakannya sendiri, apalagi Yang Zongguo. Namun, pada saat ini, penekanan aneh datang dari Legiun Barat Laut. Saya mendengar bahwa Andalah yang menjatuhkan hukuman mati kepada Jenderal Lilin, wakil kepala istana. Bagaimana kami bisa mempercayai Anda? Pada saat yang sama, terdengar suara samar dan tak jelas, seolah-olah orang-orang di balai inspeksi saling berbisik. Setelah kejadian ini, kerabat mereka harus diselidiki dengan ketat. Pemberontakan seperti itu harus dieksekusi. Kalimat pertama sudah membuat wakil ketua istana merasa tidak enak. Kalimat terakhir bahkan merupakan teori yang lebih menyayat hati. Meskipun mereka berpikir begitu, bagaimana mereka bisa mengatakannya dengan lantang? Seseorang tengah mengipasi api. Semuanya, tenanglah. Jangan percaya pada hasutan. Suara mendesing. Sebuah anak panah peledak melesat ke arahnya. Meskipun ia dengan mudah menangkisnya, wajah-wajah Northwest Legion berubah.
Aku tidak bisa mempercayai satupun orang dari balai inspeksi. Bunuh. Salah satu dari 1.000 pasukan kriket menarik pelatuk panahnya lagi. Dalam sekejap, Legiun Barat Laut tidak ragu-ragu dan mulai membunuh petinggi Dewan Pengawas. Wakil Kepala Istana sangat marah. Siapa yang membuat masalah? Peristiwa yang tadinya sudah diredam, kini kembali menghebohkan. Ayo pergi. Kelompok petinggi memanggil binatang iblis terbang mereka dan melarikan diri ke langit. Para prajurit Legiun Barat Laut melancarkan serangan jarak jauh satu demi satu. Sayangnya, mereka sudah siap dan serangan mereka terbatas. Hanya beberapa orang yang diserang dan jatuh. Mereka dikepung dan dibunuh. Sisanya semua melarikan diri. Wakil Ketua Istana memimpin sekelompok orang keluar dari aula dan berputar-putar di udara, bersiap untuk terbang menjauh. Sosok yang terbungkus cahaya terang tiba-tiba melesat keluar dari istana militer. Sosok itu adalah lelaki tua berambut putih yang tampak garang yang menginjak bilah hitam dan terbang di udara. Mereka yang dapat terbang di udara dapat dihitung dalam alam dingin. Wakil penguasa istana, apa yang terjadi? Jun Qiye, kepala istana militer, memiliki ekspresi tegas. Otot wajah wakil penguasa istana berkedut. Orang tua ini telah menunggu hingga sebagian besar orang dari aula inspeksi terbunuh sebelum akhirnya muncul untuk menyelamatkan hari. Kepala istana, ada pemberontakan di Legiun Barat Laut. Dia membungkuk dan berkata, apa alasannya? Jun Qiye bertanya dengan keras. Ketika Legiun Barat Laut di lapangan mendengar ini, mereka tersentak berdiri dan berlutut, berteriak, Kepala istana, tolong selesaikan keluhan kami. Aula inspeksi adalah organisasi pengkhianat. Mereka menangkap eselon atas Legiun Barat Laut dan membantai lawan kami. Kepala istana, kami dipaksa memberontak. Tolong beri kami keadilan. Mendengar ini, rambut dan janggut kepala istana berdiri tegak. Dia berkata dengan marah, wakil kepala istana. Beraninya kau menyebabkan pemberontakan di pasukan Barat Laut. Kepala istana ini akan melaporkan masalah ini kepada Pangeran Liang dan memintanya untuk membuat keputusan. Jantung wakil ketua istana berdebar kencang seakan-akan ia terjatuh dari tebing. Memicu pemberontakan? Kejahatan keji macam apa ini? Tidak peduli seberapa besar kepercayaan Pangeran Liang padanya, dia tidak akan pernah memaafkannya. Legiun Barat Laut, harap tenang. Penguasa istana ini sekarang akan meminta audiensi dengan Pangeran Liang untuk menyelesaikan keluhanmu. Kata penguasa istana dengan tegas. Legiun Barat Laut langsung terdiam. Mata mereka dipenuhi kegembiraan. Karena kepala istana telah berbicara, ada harapan bahwa kejahatan pemberontakan mereka dapat diampuni. Di tengah kerumunan, Grudge dan Liansing menutup mulut mereka dan tertawa. Hehe, siapa yang menyuruhmu bersikap sombong? Sekarang kamu tercengang, kan? Liansing mengusap ujung hidungnya dan berkata dengan puas. Tapi siapa yang tahu? Pada saat ini, suara nyaring dan bermartabat terdengar. Ayahku sedang tidak enak badan dan tidak bisa bertemu orang. Jika kau punya masalah, kau bisa menemuiku. Di langit, seorang pria parubaya berjubah biru yang menghunus pedang bergegas menghampiri bersama seorang pemuda berwibawa. Bab 800, menunjuk rusa sebagai kuda, 1. Jun Qiye menyipitkan matanya. Dia segera melangkah maju dan membungkuk dengan hormat, kami memberi hormat kepada pangeran kedua. Pemuda berpakaian sulaman, berambut biru panjang dan berwajah seputih kertas, tak lain adalah putra kedua Pangeran Liang, pangeran kedua. Orang yang membawanya ke sini adalah penguasa istana Feng, yang pernah muncul di tanah suci tebing pedang untuk menghadiri pernikahan Yu Qingyang. Dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan keluarga Yu. Rambut biru panjang pangeran kedua menari tertiup angin, tetapi matanya tenang dan tidak terganggu. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat aula pengawasan yang hancur dan medan perang yang dipenuhi mayat. Tidak ada emosi di matanya. Lusa adalah hari ulang tahun ayah, tetapi Legiun Barat Laut memberontak hari ini. Ekspresi wajah Legiun Barat Laut dan Jun Qiye menjadi gelap. Ini memang saat yang istimewa. Siapa yang memberimu nyali untuk melakukan itu? Pangeran kedua menundukkan kepalanya dan menatap pasukan Barat Laut di bawah kakinya dengan ekspresi tegas. Jun Qiye melangkah maju dan berkata, Pangeran kedua, penyebabnya adalah penyalahgunaan aula inspeksi. Namun, Pangeran kedua dengan kejam memotong pembicaraannya dan berkata dengan nada bermartabat, apapun alasannya, ini bukan alasan untuk memberontak. Seorang prajurit hanya bisa patuh. Mendengar ini,
Para prajurit Legiun Barat Laut tertawa marah. Mungkinkah jika Balai Inspeksi ingin membunuh mereka, mereka harus patuh. Harapan Legiun Barat Laut untuk kembali ke istana militer segera disiram dengan baskom berisi air dingin. Pada saat yang sama, suara derap kaki kuda terdengar di kejauhan. Saat mendongak, langit tampak keemasan dan penuh dengan penjaga berbaju besi emas. Di wilayah Liang, hanya ada satu pasukan berbaju besi emas, yaitu pengawal kekaisaran Istana Liang. Sebagian besar pengawal kekaisaran dikendalikan oleh Pangeran Liang sendiri, sementara beberapa dikendalikan oleh pangeran-pangerannya. Wajah para prajurit Legiun Barat Laut berubah drastis saat mereka menatap para penjaga berbaju besi emas dengan bingung. Jika penghancuran Dewan Pengawas masih bisa dianggap sebagai tindakan yang dapat dibenarkan, maka melawan Garda Kekaisaran akan berarti menjadikan alam semesta ini sebagai musuh, sebuah pengkhianatan total terhadap negara. Tentara Barat Laut telah memberontak dan melakukan kejahatan yang keji. Pangeran kedua mengumumkan di depan umum bahwa mereka bersalah atas pemberontakan. Para prajurit biasa akan terhindar dari kejahatan jika mereka menyerah. Begitu dia mengatakan hal itu, pikiran para prajurit berubah. Menghadapi pasukan pengawal emas yang perkasa, semangat juang mereka dengan cepat turun ke nol. Hualala, sekelompok pasukan berkuda kriket yang berjumlah ribuan yang gugur dalam pertempuran segera meletakkan senjata dan memilih menyerah. Dengan mereka yang memimpin, prajurit lainnya mengikuti. Tentara yang berjumlah 100.000 orang itu segera meletakkan senjata mereka, ingin mundur dan tidak melanjutkan. Bagaimanapun, Balai Inspeksi telah dihancurkan hampir seluruhnya oleh mereka, dan balas dendam mereka telah terlaksana. Namun, Bai Xiaoqi, Qian Mingqi, dan Wan Xiaoqi tidak memiliki akhir yang baik. Tatapan mata pangeran kedua dingin saat dia berkata, kalian para jenderal telah memimpin angkatan darat untuk memberontak. Kejahatan kalian tidak dapat dimaafkan. Jika kalian tidak ingin seluruh klan kalian dimusnahkan, segera tunduk dan akui kesalahan kalian. Mendengar ini, wajah Wan Xiaoqi, Qian Longqi, dan Bai Xiaoqi menjadi jelek. Mereka pasti akan dihukum mati. Akan tetapi keadaan sudah tidak ada harapan lagi dan para prajurit tidak mau lagi mengikuti mereka dan meneruskan pemberontakan. Lagi pula, jika mereka terus melawan, mereka hanya akan melibatkan 9 klan mereka. Oleh karena itu, pasukan pengawal kekaisaran yang berbaju besi emas dengan mudah menangkap semua jenderal pemberontak, termasuk Dendam dan Zhang Lianxing. Pria dan anjing itu saling memandang dan berpikir dalam hati bahwa ini buruk. Mereka tidak menyangka pangeran kedua akan datang sendiri. Terlebih lagi, pangeran kedua jelas-jelas bias terhadap divisi pengawasan. Tidak, dia bias terhadap keluarga Yu. Keluarga Yu mengendalikan aula inspeksi dan menyebabkan Legiun Barat Laut memberontak. Namun, mereka tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Terlalu gelap, mereka tidak melawan. Daripada dibunuh di tempat, lebih baik menunggu dan melihat saja. Tekan mereka semua, kata pangeran kedua dengan dingin. Dia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan dan menatap Jun Qiye. Dia menyipitkan matanya dan berkata, Tuan Istana, masalah hari ini sudah selesai. Jangan sebutkan itu kepada ayahku. Kalau tidak, aku tidak dapat menjamin bahwa keluarga Junmu akan terus mengendalikan istana militer di masa depan. Pupil mata Jun Qiye mengecil. Kalau ada pangeran lain yang mengatakan hal ini, mungkin dia tidak akan menganggapnya serius, tapi pangeran kedua berbeda. Dialah pangeran yang paling disayangi oleh Pangeran Liang, dan dia telah berkali-kali menyatakan keinginannya untuk menjadikan pangeran kedua sebagai penerus Pangeran Liang. Kini setelah Pangeran Liang kesehatannya memburuk, rumor mengenai pangeran kedua yang diangkat sebagai pewaris semakin menyebar luas. Jika semuanya berjalan sesuai harapan, Pangeran Liang akan segera membuat pengumuman. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Pangeran kedua menatap Jun Qiye dengan dingin. Saya tidak perlu melaporkan ini, tetapi ada pemberontakan di Legiun Barat Laut. Bagaimana saya bisa memberi Pangeran Liang penjelasan untuk masalah sepenting ini? Kata Pangeran Liang setelah terdiam beberapa saat. Peristiwa ini terlalu mengejutkan. Bahkan jika dia tidak melaporkannya, banyak orang akan memperhatikannya dan menyampaikan berita itu kepada Pangeran Liang melalui berbagai saluran. Lalu, bagaimana dia menjelaskannya? Pangeran kedua berkata dengan acuh tak acuh, penjelasan. Penjelasan apa yang kau inginkan? Si Yanhu adalah atasan langsung dari Legiun Barat Laut, kan? Dia tidak menahan bawahannya dengan ketat, menyebabkan tentara Barat Laut memberontak.
Tentu saja, dia harus dihukum berat. Wakil penguasa istana, Si Yanhu mengabaikan tugasnya dan membiarkan bawahannya memberontak. Apa yang harus dia lakukan untuk menghukumnya? Melaporkan kepada pangeran kedua, kata wakil kepala istana dengan tenang, panglima tertinggi dicopot dari jabatannya dan diserahkan ke balai inspeksi untuk diadili. Dia akan dihukum. Lalu apa yang kita tunggu? Pangeran kedua meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Sampaikan perintahku. Tangkap Si Yanhu dan bawa dia ke pengadilan. Apa? Rambut kepala istana berkibar karena marah. Hitam dan putih, hitam dan putih. Jelaslah bahwa balai inspeksilah yang memulai semuanya, dan pada akhirnya, balai inspeksi baik-baik saja, tetapi Si Yanhu yang tidak bersalah harus menanggung kesalahannya. Sayangnya, pangeran kedua terlalu kuat bagi Jun Qiye untuk melawannya secara langsung. Dia hanya bisa menyaksikan Si Yanhu dijebloskan ke penjara. Ada kesedihan mendalam di matanya. Bahkan sebagai kepala istana dari istana militer, ada terlalu banyak hal yang tidak dapat dia lakukan. Pada akhirnya, wilayah Liang adalah dunia Pangeran Liang dan putra-putranya. Dia hanya seorang bawahan yang mengabdi pada Pangeran Liang. Bawahanmu patuh. Wakil kepala istana merasa lega. Diam-diam dia merasa heran karena keluarga Yu begitu kuat hingga mereka bahkan mampu menarik pangeran kedua ke pihak mereka. Jika bukan karena itu, dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Aku serahkan urusan selanjutnya padamu. Penguasa istana Feng, kau yang bertanggung jawab mengawasi dan melaporkan situasi kepadaku tepat waktu. Sebelum pangeran kedua pergi, dia bahkan telah mengatur ajudan kepercayaannya, penguasa istana Feng, untuk mengawasi seluruh proses jika Jun Qiye mencoba mempersulitnya. Begitu saja, pemberontakan yang menggemparkan seluruh Liang Jing berhasil diselesaikan secara diam-diam. Bahkan jika Pangeran Liang mengetahui hal ini kemudian, dia hanya akan marah pada Si Yanhu karena tidak bersikap tegas terhadap bawahannya. Di sebuah restoran di kota Liangsu, Yu Guitian mendengarkan perubahan pasukan perlindungan kota dan mencibir, Si Yanhu, kamu benar-benar berpikir kamu hebat. Selama keluarga Yu sedikit lebih serius, kami dapat memastikan bahwa kamu akan hancur. Saat ini, Si Yanhu, Zhao Feiye, dan keturunan langsung mereka semuanya telah ditangkap dalam satu gerakan. Xia Qingchen, kamu pasti sangat takut sehingga seluruh tubuhmu gemetar sekarang. Dia dipenuhi dengan antisipasi untuk melihat Xia Qingchen. Dia benar-benar ingin tahu seberapa takutnya Xia Qingchen setelah melihat perubahan drastis pada pasukan pelindung kota.